Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Matius pasal 21 ayat yang 28 sampai 32 ya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki? Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kamu tidak menyesal dan tidak juga percaya kepadanya." Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini sebuah cerita ya yang kita cukup itu ya, cukup sering dengar dipakai untuk khotbah. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkannya, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus langsung menghubungkannya dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Nah, saya yakin bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu mungkin tidak serta-merta luarnya itu bisa kelihatan ya. Jadi begini, dia berbicara kepada berbicara kepada orang-orang Yahudi, jadi orang-orang yang katanya dia beriman, beragama ya, dan menghubungkannya dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini mengingatkan kita begini. Bagi saya hari ini saya tarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan tidak percaya, tapi orang percaya. Apa yang ingin saya renungkan hari ini? Nah, kita perlu hati-hati bahwa orang Farisi, imam-imam, orang Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka yang nanti juga yang akan menyalibkan Tuhan Yesus ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang kelihatan sudah menjalankan agamanya ya. Begitu sungguh-sungguh, begitu teratur ya, begitu ketat. Tapi sesungguhnya ketika dibandingkan dengan pemungut cukai dan perempuan sundal, mereka beda. Jadi kelihatannya orang ini beragama ya. Yang kita tahu di Indonesia saja banyak orang yang katanya membela-bela agama, tapi ya mungkin tidak salah mereka bela agama, kayak mereka menjalankan agama. Tapi mereka tidak mempercayai Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak menerima pengajaran dari Tuhan. Ya, kita tahu bukan cuma kekristenan, selain kekristenan juga mengajarkan tentang mengasihi sesama manusia. Dan agama selalu mengajarkan yang baik-baik. Tapi ada banyak orang ya katanya percaya Tuhan dan membela agama dan melakukan hal-hal yang buruk, membunuh orang dan menyiksa orang hanya karena mengatakan mereka sudah beragama.
Nah, bagi saya itu urusan mereka. Yang saya hari ini mengajak kita adalah begini. Jangan kita sepertinya merasa, wah dia ini kok kelihatannya ya, pemungut cukai, perempuan sundal. Ini, wah orangnya pastilah tidak percaya Tuhan dan tidak terima Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita ini sudah ke gereja, kita sudah menjalankan tuntutan-tuntutan gereja. Ini saya pakai kata tuntutan-tuntutan gereja ya, tuntutan-tuntutan agama kita. Tapi dalam hidup kita, sebetulnya kita ini tidak ada Tuhan dalam hati kita. Dibandingkan pemungut cukai yang kelihatannya tiap hari berbuat dosa ya, perempuan sundal berbuat dosa, kita bilang wah mereka pasti tidak ada Tuhan. Tapi mereka ini di dalam menjalani hidup yang kelihatannya atau memang tidak baik di luarnya, tapi mereka adalah orang-orang yang tiap saat, tiap waktu ya kayak datang kepada Tuhan, hidup dalam mentaati Tuhan, menjalani firman Tuhan. Ya ini yang mungkin kita perlu renungkan. Jadi hari ini jangan kita cuma menjalankan keagamaan kita setia, kita pinter, berdebat agama dan apa, kelihatannya kita suci. Nah itulah. Tapi sebetulnya kita di hati kita cuma agama ini, bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan, bukan Dia yang harus kita sembah. Biar Tuhan tolong kita supaya dalam hidup kita ini kita adalah orang yang harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memang menjalankan ajaran Tuhan ya. Kita menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang dari Tuhan ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah hati kita adalah orang-orang yang setia dan taat dan percaya kepada Tuhan. Dan kita kenal Tuhan. Nah waktu itu mereka tidak kenal anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Mereka nggak kenal. Tapi kalau kita kenal Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam perumpamaan ini kami diingatkan. Ada kalanya orang yang kelihatannya mau menjalankan perintah Tuhan. Tapi sebetulnya di hatinya dia tidak menjalankannya. Dia cuma menjawab. Ada orang yang kelihatannya bilang nggak mau dengan hidupnya yang memang berbuat dosa atau apa. Tapi sebetulnya mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami harus dalam hati. Kami adalah orang yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, sudah terima Tuhan Yesus dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dan di luarnya kami berlaku. Memang kami harus menghidupi kebenaran Tuhan. Bukan sekedar kelihatannya benar, tapi sebetulnya kami tidak benar di hati kami. Tuhan tolong kami. Kami boleh ya Tuhan hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan dosa. Tapi kami ada Kristus yang ada di hati kami, yang adalah juru selamat kami, yang selalu memimpin, dan kami taat padanya. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.